Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah raya di minggu pertama di bulan Mei. Nah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus Tuhan. Tuhan, ku lihat kasih-Mu. Kau selamatkan hidupku. Tuhan, ku lihat kuasa-Mu. Kau sertai hidupku. Tuhan, ku muliakan-Mu. Kau senangkan hidupku. Tuhan, ku kan bermasmur dengan seluruh hidupku. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Na 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 na. Terima kasih. Tuhan, ku lihat kasih-Mu. Kau selamatkan hidupku. Tuhan, ku lihat kuasa-Mu. Kau sertai hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, ku muliakan-Mu dengan seluruh hidupku. Tuhan, ku kan bermasmur dengan seluruh hidupku. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Ku puji haleluya, ku sujud menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Na 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 na. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saatnya kita masuk dalam ruang ibadah, mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tiba di bulan Mei itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan Engkau sangat baik dalam hidup kami, teramat baik Yesus. Saatnya Tuhan kami akan beribadah Yesus. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami rindu dengan urapan-Mu. Kami ingin melekat erat dengan Engkau Yesus. Kami percaya kami boleh mengalami secara pribadi dengan Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar yang terbaik Yesus. Kami juga berdoa untuk anak kami Kunci Daud Kids Tuhan yang juga akan beribadah Bapa. Kiranya Kau juga boleh berkati mereka di masa kecil mereka, supaya mereka jadi terang benderang yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu di esok hari Bapa. Terima kasih, waktu ke depan kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik. Oh.
memuji Engkau. Biarlah kami memuji Engkau. Biarlah kami memuji. Terima kasih Yesus. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forever. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forever. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami akan nyanyikan nyanyian kemenangan hanya untuk Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Yang di rumah kita nyanyi sama-sama juga ya. Amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, satu nama yang
melihat wajah-wajah yang lama datang kembali. Selamat datang. Haleluya. Semakin banyak, semakin luar biasa. Amin. Masih mau memuji Tuhan lagi? Lihat kiri kanannya dong. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan seperti itu. Amin. tentunya dancing in the dark.
kemenangan demi kemenangan di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi kami Bapa. Terima kasih Yesus.
lagi akan menerima berkat firman-Mu. Kami percaya semua karena kasih-Mu kepada kami, semua karena penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini. Dan kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas kami semua, sehingga firman yang disampaikan, firman yang akan menjadi berkat kami, firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami, dan firman ini menjadi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sanggut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, puji syukur. Kita semua di tempat ini ada banyak beberapa rekan-rekan kita yang hadir, dan ada juga yang mungkin sekarang sudah ngelencer ya. Kita percaya Tuhan menyertai segala aktivitas kita. Ya, jadi saya mau mengulang sedikit tentang tahun 2022 yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingatkan kepada kita tahun 2022 adalah tahun pemulihan bagi kita. Katakan amin ya. Firman Tuhan yang diberikan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tuhan katakan kepada kita bahwa kita ini adalah bait Allah. Nah, kita belajar sejarah bait Allah, bahwa bait Allah itu dibangun oleh Musa, dihancurkan, dibangun lagi oleh Salomo, dihancurkan lagi, dan Tuhan sendiri akhirnya yang membangun bait Allah ialah kita. Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah bait-bait Allah. Dan Tuhan katakan siapapun yang akan membinasakan bait Allah, Tuhan akan menyertai bait Allah. Tuhan akan memulihkan ya. Ini kita bisa lihat bahwa tahun ini Tuhan memberikan kepada kita adalah tahun pemulihan. Karena apa? Jemaat Kunci Daud ini ada karena inisiatifnya Tuhan. Ya, jadi keberadaan kita adalah inisiatif Tuhan, dan Tuhan punya rencana untuk Jemaat Kunci Daud. Rencananya adalah untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaannya lewat kehidupan jemaat semua. Katakan amin. Ya, dan untuk itu Tuhan akan memulihkan kita lebih dulu sebelum kita masuk dalam rencananya. Katakan amin. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan? Dari segala kelemahan kita. Jadi pemulihan bukan hanya bicara masalah ekonomi, tapi pemulihan dalam segala hal. Ya, pemulihan yang paling fatal adalah apa? Pemulihan untuk semangat kita mencari Tuhan. Itu harus pulih. Puji Tuhan, sekarang kita ibadah juga sudah bagus ya, semua banyak yang hadir. Ya, itu adalah semangat kita untuk mencari Tuhan. Dan untuk bulan Januari sampai bulan April, Tuhan berikan tema kepada kita tuh hidup di dalam kesatuan. Hidup di dalam kesatuan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kita, supaya hidup dalam kesatuan keluarga, dalam kesatuan dengan gereja, dalam kesatuan dengan masyarakat, yang terutama dalam kesatuan dengan Tuhan. Karena apa? Di saat kita menjalankan menjadi satu kesatuan, maka Tuhan akan hadir. Ya, Tuhan inginkan ini, kita melangkah untuk kita mengalami pemulihan dengan kita melakukan apa? Tindakan menjaga kesatuan kita, kesatuan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam apa? Dalam hubungan dengan Tuhan. Karena Matius 18 ayat 20 Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di dalam kesatuan. Jadi Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita mulai melangkah saat ini adalah apa? Bulan Januari sampai April kita menjaga kesatuan kita ya. Dan di tema yang kedua, untuk mengalami pemulihan, Tuhan berikan kepada kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau sudah dalam penyembahan kepada Tuhan, kita selalu diingatkan dengan apa? Musik. Pikiran kita ingat dengan apa? WL, singer, lagu, segala macam kan gitu. Dimana kita bilang, wah kalau pemain musiknya handal, WL-nya, singernya handal, wah muji Tuhan tuh enak, menyembah Tuhan enak. Bahkan kita bisa berekspresi. Pada saat menyembah Tuhan kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bersuka cita, bahkan kita bisa nangis. Ya kan, kita berekspresi. Tapi yang Tuhan mau dalam bulan pembelajaran kita, bulan Mei sampai Juli, bukan cuma itu. Bukan cuma kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, dengan ekspresi yang luar biasa, dengan hati yang terbuka luar biasa. Enggak cuma itu.
Nggak cuma waktu di gereja aja, tapi dalam keseluruhan tindakan hidup kita. Karena yang Tuhan mau dalam penyembahan kepada Tuhan itu Yohanes 14, 4, 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya itu apa? Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan adalah sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan adalah Allah, dan dibuktikan dengan tindakan kita dalam melakukan segala aktivitas hidup kita, selalu mengutamakan, mengasihi, menghormati, dan mentaati dan mempercayai Tuhan. Itu hidup dalam penyembahan. Jadi jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, jangan kita keliru cuma kalau hidup dalam penyembahan kita mendengarkan ragu rohani, terus kita memuji, kita menyembah. Enggak cukup itu. Tapi yang dimaksud Tuhan ada sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan dalam segala tindakan kita, dicerminkan dengan apa? Kita menghormati, menghargai, mentaati, dan mempercayai Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi hidup dalam penyembahan yang Tuhan mau itu. Ya, nah kita bisa lihat seperti ini. Contohnya ini. Ya, ini hidup dalam penyembahan kepada Tuhan adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, dan tindakan kita dalam melakukan segala aktivitas kehidupan selalu mengutamakan, mengasihi, menghormati, mentaati, dan mempercayai Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, ini tentang cerita orang Majus. Orang Majus itu dari negeri timur. Begitu dia mendengar bahwa raja di atas segala raja itu lahir, berarti Allah itu lahir, maka dia berangkat dari timur ke Bethlehem. Itu bicara mengutamakan. Kalau kita mungkin orang bilang, oh di timur itu daerah Asia, mungkin ke daerah Bethlehem. Kalau sekarang jangan kita bayangkan seperti itu. Sekarang mudah, kita mau kemana aja. Ada pesawat terbang segala macam. Tapi zaman kelahiran Tuhan Yesus, mereka berangkat naik apa? Mungkin yang terenak naik unta. Itu terenak kalau enggak jalan kaki. Nah, di sini apa? Mereka datang karena apa? Mereka mengutamakan karena mereka menghormati, mencari Allahnya. Ya, ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita perhatikan di sini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu untuk melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang Majus itu sujud menyembah Dia, sujud menyembah Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi Bapak Ibu semua, jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan, Tuhan ingin kita, tubuh kita, hidup kita yang buat persembahan kepada Tuhan. Kalau selanjutnya mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah tambahan. Yang terutama adalah mereka datang untuk menyembah. Kalau masalah emas, kemenyan, dan mur itu tambahan. Mungkin mereka melihat pada waktu itu mungkin butuh untuk bayi Yesus ini, untuk biaya hidup kah, atau untuk apapun juga. Mereka mempersembahkan untuk itu. Tapi yang terutama hidup kita yang kita persembahkan. Jadi janganlah kita keliru. Kalau kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik di gereja, berarti dianggap kita sudah menyembah Tuhan. Enggak, Bapak Ibu, itu bukan, itu salah satunya, itu wujud dari penyembahan kita. Tapi yang terutama hidup kita untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi kita perlu tahu ini salah satu contoh ceritanya. Ini yang kedua cerita tentang ini. Daniel ayat 1 sampai 21. Daniel ini dalam keadaan yang tidak enak. Dia adalah orang buangan, dia adalah seorang tawanan. Tapi pada saat dia di negeri Babel, di situ dia tetap menyembah, mengutamakan Tuhan. Ya, ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, semua apa yang dimakan, disantap raja, diminum raja pasti yang terbaik menurut mereka. Betul atau enggak? Kita bisa aja baca di Jawa Pos, makanan yang disukai oleh presiden kita. Begitu keluar di Jawa Pos langsung penuh semua. Karena itu makanan dianggap makanan yang terbaik, makanan yang terenak. Menurut kita semua seperti itu. Tapi Daniel, perhatikan. Daniel dimintanya kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya itu. Kita perhatikan, dia ngomong sama pegawai istana, aku tidak mau makan itu. Kira-kira pegawai istana itu berpikir apa? Kurang ajar orang ini menghina makanan raja, betul kan? Dan dia ngomong, tak usah menajiskan dirinya. Dia ngomong makanan ini najis. Enggak dipenggal kepalanya aja untung. Nah kita lihat, orang kalau mengutamakan Tuhan, tindakannya kelihatan. Jadi janganlah kita katanya mengutamakan Tuhan, tapi tindakan kita nggak beda sama orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi beda sama Daniel. Dia mengutamakan Tuhan, tidak mau berdosa, tidak mau menajiskan dirinya, dan dia mau berkata seperti itu. Nah ini yang perlu kita tahu. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti tolong. Betul kan? Kita lihat ceritanya, Daniel nggak ada dihukum, Daniel nggak ada dipenggal kepalanya, tapi justru Daniel menerima kemuliaan. Justru Daniel menerima apa? Kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ya, ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan yang akhirnya dia menerima hal yang luar biasa. Tuhan ingatkan kepada saya saat ini untuk anak-anak muda. Semua ya anak-anak muda, generasi muda, jaga firman Tuhan ini. Tantangan kalian ke depan sangat banyak. Banyak hal-hal yang mengajak kalian untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi jagalah kehidupanmu karena kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Ya, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah dengan iman percaya kepada Kristus dan ketaatan akan firman-Nya, kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Jemaat kunci yang Daud yang dikasih Tuhan, jadi menyembah Tuhan itu adalah dengan iman percaya kepada Kristus, karena menyembah dalam roh. Tuhan itu roh, Allah kita itu dalam roh, maka kita mesti menyembah roh. Sikap hati kita percaya kepada Kristus dan ketaatan akan firman-Nya, kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Katakan amin. Dan pemulihan akan terjadi. Amin. Banyak cerita Yusuf. Nanti baca Yusuf, banyak cerita Daud tentang ketaatan pada saat dia menyembah Tuhan, hidupnya dalam penyembahan kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Baca nanti cerita seperti itu. Apakah mereka tidak menghadapi tantangan hidup? Mereka menghadapi tantangan hidup. Tapi percaya saat hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, kelemahan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Apapun kelemahan kita. Amin. Kelemahan-kelemahan jemaat kunci Daud, yang tahu jemaat kunci Daud sendiri, dan percayalah kalau ini kita lakukan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Tapi jemaat perlu tahu bahwa untuk hidup dalam penyembahan tidak mudah. Tidak mudah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Pagi hari ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan, halangan yang menghalangi kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang pertama, hikmat dunia. Nanti baca semua komplit Yohanes 4 tentang Tuhan ketemu sama perempuan Samaria. Tuhan pada saat berjalan, ada satu sumur, Tuhan di situ, ada perempuan Samaria datang, Tuhan minta minum kepada orang Samaria. Orang Samaria itu berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pada saat Tuhan minta minum, mau minta minum itu, Tuhan ngomong sama orang Samaria, ada dialog. Kalau kamu minum air ini, kamu bisa haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup yang daripadaku, tidak mungkin kamu haus lagi.
Orang perempuan Samaria itu lihat, sumur ini dalam Tuhan. Tuhan tidak punya timba, mau ngasih minum dari mana? Enggak mungkin. Betul kan? Berapa banyak kita pun juga seperti itu. Pada saat kita mau percaya kepada Tuhan, pada saat kita mau punya pengharapan kepada Tuhan, dunia katakan enggak mungkin. Berapa banyak kita terumbang-ambing dan kita percaya. Begitu juga perempuan Samaria. Kamu mau ngasih minum aku air hidup, timba aja nggak punya. Air dari mana? Nah, ayat 12, adakah engkau, ini perempuan Samaria diteruskan lagi sama perempuan Samaria karena tidak lihat timba. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Yang gali sumur itu Yakub. Pada saat zamannya Yakub itu menggali beberapa sumur, salah satunya ini. Dan sumur ini sudah teruji, yang telah minum sendiri. Yang maksudnya Yakub sudah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kalau Yakub yang gali, Yakub sudah membuktikan ngambil airnya dan dikasih diminum dia sendiri, anak-anaknya dan ternaknya. Tapi Tuhan kok nggak bawa timba? Dari mana mau ngambil airnya? Yang ngomong timba wong sumurnya nggak duwe kan gitu kan? Ini perempuan Samaria. Berapa banyak kita diperhadapkan juga seperti ini? Nggak mungkin lah pulih. Dari dosamu yang seperti itu nggak mungkin pulih. Dari kehidupan keluargamu yang sudah berantakan nggak mungkin pulih. Dari ekonomimu yang sudah berantakan nggak mungkin pulih. Dari kesehatanmu yang seperti ini nggak mungkin pulih. Itu dunia katakan itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Tuhan pasti bisa buka jalan. Saya punya kesaksian tadi pagi, saya cerita sama Fran, tapi nggak bisa sampai saya sampaikan di sini. Saya bilang sama Fran, saya hanya satu punya beban terhadap jemaat ini yang saya tidak punya jalan keluarnya. Nggak bisa jalan keluarnya karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan saya sudah nggak tahu mau seperti apa. Saya cuma nunggu jemaat ini ketemu sama saya, ngomong sama saya. Setelah itu terserah sama Tuhan. Saya cuma itu ngomong sama Fran. Itu sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ada di pikiran saya. Nggak mungkin saya bisa nolong, nggak mungkin kalau dia konseling saya mau jawab apa. Tapi beberapa hari kemudian yang lalu Tuhan buka jalan yang nggak masuk pikiran saya. Terjadi. Saya sama Fran tadi ketawa berdua. Kok bisa ya Pak? Bisa. Tepat pada waktunya saya akan saksi tentang hal ini. Ini hal yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Terjadi hal yang tidak masuk akal, terjadi. Tuhan tolong. Ini luar biasa. Nah, demikian juga tentang hikmat dunia ini. Dunia menekan kita. Saat seperti ini, apa yang kita lakukan? Berapa banyak orang yang sekarang ini juga bingung mau apa, mau melangkah apa. Tapi percaya, Tuhan melakukan pemulihan kepada kita. Saya tahu seluruh jemaat yang di tempat ini sudah banyak yang mengalami pemulihan Tuhan. Bahkan yang nggak mungkin terjadi, mungkin yang planningnya 2 tahun jadi sebulan beres, yang planningnya ada 8 bulan sekarang sudah beres segala macam. Kenapa? Tema yang pertama mereka jalani, mereka hidup dalam kesatuan, mereka pulihkan. Tuhan, mereka pulihkan kesatuan, mereka lakukan itu karena kesatuan bicara tentang kerendahan hati dan kasih. Orang hanya bisa punya kesatuan kalau punya kerendahan hati dan kasih. Orang hanya bisa menyembah Tuhan kalau kita memiliki, mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan kita percaya. Yang kedua, tantangan kedua yang kita hadapi adalah dosa. Perempuan itu menjawab itu, akhirnya ada dialog lagi dia sama Tuhan. Tuhan tanya, mana suamimu? Aku enggak punya suami. Ini aja, perempuan jawab, aku enggak punya suami. Tuhan jawab, iya memang kamu enggak punya suami karena kamu sudah punya suami 5. Yang sekarang pun laki-laki itu bukan suamimu. Nah berarti paling goblok-goblok kan kita bicara sekarang ada 6. Betul kan? Tapi kan belum tentu selama 5 ini untuk jadi yang sekarang udah berapa laki-laki sama perempuan Samaria itu. Kita enggak tahu, enggak tertulis. Betul kan? Perempuan tuh langsung jawab, wah engkau adalah Mesias karena engkau tahu segala sesuatu apa yang aku perbuat. Nah, buka hati perempuan Samaria ini.
Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu Mesias akan datang. Ini kelanjutan dialognya itu. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia percaya, aku tahu Mesias akan datang. Nah, buka hati perempuan itu mengalami pemulihan. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, Yesus katakan, akulah dia, akulah Mesias. Saat itu juga perempuan Samaria ini membuka hatinya dan bertobat. Apa yang terjadi selanjutnya dari cerita perempuan Samaria ini? Setelah pada saat dia dialog dengan Tuhan Yesus, datanglah para murid. Perempuan Samaria itu pergi ke kota. Dia cerita sama orang-orangnya di kota. Ceritanya sebelum ayat 39, saya baca ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku supaya segala sesuatu yang telah ku perbuat. Lihat, perempuan Samaria itu cuma ngomong sama mereka, itu loh Mesias, tahu segala sesuatu apa yang ku perbuat. Nah, di sini kita bisa lihat, dengan orang berdosa mengalami pemulihan, Tuhan pulihkan perempuan Samaria. Dan Tuhan katakan, ladang sudah menguning, siap dituai. Siapa yang nuai? Orang Samaria. Para muridnya masih sama Tuhan Yesus loh, orang Samaria yang ke kota. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Bapak Ibu semua, jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, dua hal penghalang kita hidup dan menyembah Tuhan. Satu, hikmat dunia. Hikmat dunia selalu mengintimidasi kita. Enggak mungkin, dan enggak mungkin. Itu hikmat dunia, cuma tidak mungkin. Yang kedua, hikmat dunia berkata apa? Dosa. Iblis katakan yang kedua, dosa. Menganjurkan hidup kita, mendorong hidup kita dalam dosa. Dosa bukan hanya dosa dalam arti perbuatan seperti perempuan Samaria atau mencuri atau membunuh atau apapun juga. Dosa terbesar kita adalah apa? Tidak mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan hukum pertamanya Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiranmu. Kalau kita tidak mengutamakan, kita melanggar hukum yang utama, dosa terbesar kita. Amin. Kok tegang semua jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan? Saya yakin percaya Tuhan katakan kepada kita, dan saya sudah ngomong dengan beberapa jemaat tadi sebelum kita ibadah, pemulihan besar terjadi. Katakan amin. Mungkin sekarang yang kita duduk, mungkin kita merasa firman Tuhan itu untuk kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, itu awal dari pemulihan. Apa yang kita terima, lakukan, pemulihan terjadi. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik. Mari kita buka hati kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Responi firman Tuhan ini. Penyertaanmu sempurna. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan agar hidup kita dapat hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Buka hatimu, Bapak, kita memiliki mengutamakan Tuhan, selalu ingin bersama dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, biarlah kita selalu buka hati kita untuk kita selalu berkeinginan dekat dengan Tuhan, berkeinginan selalu bersama dengan Tuhan. Dan percayalah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita.
Biarlah segala apapun yang menghalangi kita saat ini, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Yang terpenting bagi kita, hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan. Hiduplah percaya kepada Tuhan. Lakukan segala aktivitas kita, tindakan kita, mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat pemulihan akan terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, kami percaya kami melakukan segala kesalahan, kami melakukan segala dosa. Saat ini Tuhan, kami mengakui kesalahan dosa kami dan kami bertobat. Dan kami percaya Tuhan telah melayakkan kami, Tuhan telah menguduskan kami, sehingga perjamuan kudus ini layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita roti dan anggur. Yang sudah bisa angkat tinggi roti di atas kepala kita. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang dipersembahkan untuk menebus dosa kita, hancur karena dicambuk, karena disiksa, karena disalib. Dan percayalah, segala darah yang dicurahkan dalam tubuh Yesus menghapus segala kelemahan kita, menghapus segala kutuk-kutuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur. Yang sudah siap bisa diangkat tinggi di atas kepala kita. Kita tunggu saudara-saudara kita yang sedang mempersiapkan anggur perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Darah-Mu yang penuh kuasa tercurah bagi kami, sehingga kami percaya sepanjang hidup kami kuasa-Mu menyertai kami. Dan kuasa-Mu mengalahkan segala apa yang menjadi tantangan hidup kami ke depan. Karena kami percaya kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu, hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam kemenangan-Mu. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Segala kelemahan kami Tuhan Kau akan angkat Tuhan. Tingkap langit terbuka, berkat tercurah, kuasa Allah menyertai kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan.
kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Segala pala. Engkau adalah bait Allah. Engkau ada karena Allah. Percayalah, Tuhan juga punya rencana dalam hidupmu. Tuhan merencanakan lewat hidupmu untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menyatakan berkat-Nya. Untuk itu siapkan hidupmu, siapkan hati pikiranmu untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Dan percayalah, saat ini apa yang menjadi kelemahanmu, Tuhan telah angkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan fisikmu Tuhan sembuhkan. Kelemahan ekonomi Tuhan pulihkan. Kelemahan keluargamu Tuhan pulihkan. Damai sejahtera menyertai. Dan percayalah, hidupmu menjadi terang, hidupmu menjadi garam. Engkau akan menjadi mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat firman-Mu, dan kami percaya kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu yang siap melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, kami dan jemaat bersama-sama sekali lagi kami berkat dapat beruntuknya. Bila Kau yang mengangkat, tiada yang dapat bila Kau yang membuka, tak ada satupun dapat menunjuknya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami semua untuk kami senantiasa hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, benar-benar pemulihan penyembahan itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami semua. Karena kami tahu bahwa kami diciptakan untuk memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, lekat dengan hatimu, melekat menempel hanya kepada Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan di sepanjang minggu ke depan kami percaya ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang juga akan menikmati waktu-waktu liburnya, Tuhan kami berdoa biarlah kiranya ada perlindungan Tuhan di dalam setiap apa yang dikerjakan dan dilakukan. Ada damai sejahtera Tuhan, mereka boleh menikmati waktu bersama-sama yang Tuhan masih izinkan, dan semuanya boleh mendatangkan sukacita dan membangkitkan kekuatan dan semangat kembali. Perlindungan Tuhan ada atas setiap umat-Mu, penjagaan-Mu menaungi setiap kami. Jauhkan kiranya ya Allah dari setiap wabah dan virus-virus yang berbahaya. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami semua. Dan biarlah Tuhan di minggu ke depan ketika kami kembali berkumpul di tempat ini, kami mau bersama-sama bersukacita menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Terima kasih jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang angkatlah tanganmu. Terimalah segala berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus dan kuat kuasa pernyataan Roh Kudus menyertai kehidupanmu semua, menuntun setiap langkahmu. Engkau berjalan dengan
dengan berjejakkan anugerah. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan kau nikmati dalam kehidupanmu. Ada pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan memulihkanmu untuk memulihkan banyak orang. Tuhan memberkatimu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.